banyak sekali saham bodong itu diambil dari orang-orang yang sebetulnya uangnya memang kosong. Jadi akhirnya kalau yang membeli sahamnya meminta kembali, dia tidak bisa membayar. Itu dulu cukup sering sudah ditangkap. Tapi kalau dari Bluebird, itu Bluebird membuat saham bodong. Saham bodongnya itu diambil dari PT Bluebird Taksi. Dan itu, tapi yang menarik di sini adalah banyaknya tindak kriminalitas di dalam yang dibiarkan. Ya, seperti yang ibu viralkan itu ya, ada yang ditekan, dugaan sampai ada penganiayaan gitu. Itu prolognya dengan segala kekerasan. Tapi setelah itu dia juga melawan negara. Melawan negara itu apa? Sudah 2 kali mereka bikin ada tambahan berita negara. Itu dia bikin palsu. Tambahan berita negara mengatakan ini PT-nya berdiri sendiri. Dia bilang ini PT-nya merupakan peningkatan status dari PT Bluebird Taksi, sehingga otomatis hilang kan sahamnya. Jadi dengan begitu mudah, hanya dengan suatu pernyataan bisa hilang. Sekarang kita lihat dari yang lain-lain, masalah saham-sahamnya, karena ini berasal dari PT Bluebird Taksi, maka banyak diambil dari PT Bluebird Taksi. Sekarang di situ terjadi misalnya susunan pemegang saham kan dari satu akte ke akte lain. Dari akte lain itu, dari akte sebelumnya sudah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman. Tapi berikutnya kan ada di situ susunan pemegang saham, tapi di situ diganti langsung. Bagaimana? Jadi pengesahan menteri itu juga bisa diganti. Belum lagi masalah penetapan dari pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Itu dia nggak mau akui. Berarti sudah pasti ada orang oknum-oknum kelas Saya pikir punya kuasa. Tidak mungkin kualitas rendah. Sekarang kita lihat saja, saya mundur sebagai pengurus, tiba-tiba saham saya ikut diambil. Terus ada lagi, saya mempersoalkan masalah kapan bayarnya. Akhirnya dia bikin pernyataan, sudah dibayar 2 tahun yang lalu. Ada nggak suratnya? Nggak ada. Oh my God.